Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu, para pemirsa, sahabat Mekatur dimanapun Anda berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat bergabung. Anda saat ini sedang menyaksikan melalui media channel Mekatur dan juga Lizahra, baik YouTube, Facebook, dan juga Instagram. Jangan lupa untuk senantiasa subscribe, like, comment, and share tentunya untuk mendapatkan update informasi seputar produk kami, kemudian kegiatan yang dilaksanakan di Mekatur dan juga Lizahra, dan juga konten-konten yang insya Allah dapat bermanfaat kepada para pemirsa sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat, taufik serta karunia-Nya kepada kita semua berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada sosok teladan bagi kita semua, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan sahabatnya. Semoga syafaat senantiasa tercurah kepada kita semua hingga di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Bapak Ibu pemirsa, sahabat Mekatur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berjumpa dalam program Tadabbur Kalam persembahan Mekatur dan juga Lizahra. Tentunya bagi para pemirsa yang baru saja bergabung bersama kami, sebagai informasi bahwasannya kami, Mekatur dan Lizahra, adalah merupakan Biro Perjalanan Haji dan Umroh, serta tur wisata halal yang telah berpengalaman sejak tahun 2008. Tentunya dengan moto kami, mitra terpercaya Anda beribadah. Selaras dengan visi misi kami berkomitmen untuk memberikan kualitas pelayanan terbaik dengan sepenuh hati, service excellent, sesuai syariat Islam, amanah, terpercaya. Kami memiliki harga terjangkau, memiliki gedung sendiri, memiliki SDM yang profesional dan berkualitas, menggunakan aplikasi berbasis digital, dan kami memberikan kepastian tanggal keberangkatan, memberikan hotel yang terbaik dan dekat dengan Baitullah. Kami juga berikan pembimbing dan juga mutawif yang berpengalaman, legal dan terdaftar resmi di Kementerian Agama, serta kami merupakan anggota AMPURI, yaitu Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia. Tentunya ini menjadi alasan mengapa banyak para jamaah memilih kami. Sebagai informasi bahwa kami memiliki beberapa produk yang insya Allah dapat bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Di antaranya adalah Umroh Super Promo Package 9 hari keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 28,9 juta untuk quad, 30,9 juta untuk triple, dan 33,5 juta untuk double. Menginap di Hotel Madinah di Hotel Rauda Al-Aqiqah atau Sofat Al-Madinah berbintang 4, menginap di Mekah di Hotel Anjum berbintang 5. Dengan fasilitas diantaranya dalam penerbangan direct flight menggunakan pesawat Saudi atau Garuda Indonesia, transportasi bis full AC, hotel dekat dengan Masjidil Haram, makan 3 kali sehari, full board. Kemudian kami berikan mutawif dan juga tour leader berpengalaman berbahasa Indonesia. Untuk produk berikutnya yaitu Umroh Super Promo Package yang kedua, yaitu keberangkatan di tahun 2024 selama 9 hari dengan harga mulai dari 29,9 juta untuk quad, triple 30,9 juta, dan untuk double di 32,5 juta. Menginap di Madinah di Hotel Grand Plaza berbintang 4 dan menginap di Mekah di Hotel Grand Al-Masa berbintang 4 dengan fasilitas yang sama yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Umroh Promo Silver Package keberangkatan di tahun 2024 selama 9 hari dengan harga mulai dari 32,9 juta untuk quad, 34 juta untuk triple, dan juga 36,9 juta untuk double. Menginap di Madinah di Hotel Grand Plaza berbintang 4 dan menginap di Mekah di Hotel El Afkinda berbintang 5 dengan fasilitas yang terbaik kami berikan, ditambahkan pula dengan kereta cepat dari Madinah menuju Mekah. Untuk produk berikutnya itu promo Gold Package keberangkatan di tahun 2024 sama 9 hari dengan harga mulai dari 34 juta untuk quad, 37,5 juta untuk triple, dan 40,5 juta untuk double. Menginap di Madinah di Hotel Taiba Front berbintang 5 dan menginap di Mekah di Hotel Darul Aiman Royal berbintang 5 dengan fasilitas yang sama yang kami berikan tentunya kepada para pemirsa sekalian. Kemudian untuk produk berikutnya itu promo Premium Package keberangkatan di tahun 2024 selama 9 hari dengan harga mulai dari untuk triple di 3.300 US dollar, untuk double di 3.600 US dollar. Menginap di Madinah di Hotel Frontel Al Harithiyah berbintang 5 dan di Mekah di Hotel Intercontinental Darul Tauhid berbintang 5 dengan fasilitas terbaik kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu promo Super Premium Package keberangkatan di tahun 2024 selama 9 hari dengan harga mulai dari untuk triple di 4.400 US dollar dan untuk double di 4.500 US dollar. Kemudian di Madinah menginap di Hotel di Oberoi berbintang 5 dan menginap di Mekah di Hotel Intercontinental Darul Tauhid berbintang 5 dengan fasilitas yang terbaik kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Umroh Plus. Yang pertama adalah Umroh Plus Turki mengunjungi kota Istanbul selama 12 hari keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 2.400 US dollar selama persediaan masih ada, dengan fasilitas diantaranya adalah menikmati penerbangan direct flight menggunakan pesawat Turkish Airlines, transportasi kendaraan full AC, makan 3 kali sehari, dibimbing oleh mutawif dan juga tour leader berpengalaman berbahasa Indonesia.
Untuk produk berikutnya itu umroh plus Turki mengunjungi kota Sali Urfa selama 12 hari. Keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 2.700 US dollar selama persediaan masih ada dengan fasilitas yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu maksud kami adalah umroh plus Turki mengunjungi kota Istanbul dan juga Edirne selama 12 hari. Keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 2.600 US dollar selama persediaan masih ada dengan fasilitas yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu umroh plus Turki mengunjungi kota Istanbul dan juga Antalya selama 12 hari. Keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 2.800 US dollar selama persediaan masih ada dengan fasilitas yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu umroh plus Turki mengunjungi kota Istanbul dan juga Bursa selama 12 hari. Keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 2.380 US dollar selama persediaan masih ada, tentunya dengan fasilitas yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa, ditambahkan juga dengan free cable car. Untuk produk berikutnya yaitu umroh plus Aqsa ya, yang saat ini sedang terjadi konflik di sana. Mudah-mudahan kita doakan konflik di sana bisa segera terselesaikan. Untuk keberangkatan di tahun 2024 selama 14 hari dengan harga mulai dari 3.000 US dollar dengan fasilitas yang terbaik kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu umroh plus Uzbekistan, keberangkatan di tahun 2024 selama 14 hari dengan harga mulai dari 2.900 US dollar dan kami berikan fasilitas yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu umroh plus Turki bonus Serbia, keberangkatan di tahun 2024 selama 14 hari dengan harga mulai dari 3.000 US dollar selama persediaan masih ada, menikmati fasilitas yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu wisata religi yang kami punya diantaranya adalah Tadabur Bumi Anbiya, keberangkatan mengunjungi negara Mesir, ke Aqsa dan juga Jordan selama 9 hari. Diantaranya adalah mengunjungi kota Kairo, Saint Catherine, Yerusalem, Wadi Rum dan juga Amman, Jordania. Keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 2.600 US dollar selama persediaan masih ada. Kemudian untuk fasilitas yang kami berikan diantaranya adalah menggunakan penerbangan Oman Air, kemudian transportasi kendaraan full AC dan juga Wi-Fi, makanan minum halal sesuai program dan juga tour guide berbahasa Indonesia. Untuk produk berikutnya itu Extraordinary Islamic Balkan, kita akan mengunjungi kota-kota yang cantik di negara Balkan. Di antaranya adalah mengunjungi negara Makedonia, Albania, Montenegro, Bosnia, Herzegovina dan juga Kroasia selama tahun keberangkatan 2024 selama 11 hari dengan harga mulai dari 2.850 US dollar selama persediaan masih ada dengan fasilitas yang terbaik kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Extraordinary Islamic Spain, kita akan mengunjungi negara Andalusia, diantaranya adalah kota-kota di Madrid, Toledo, Cordoba, Malaga, Granada, dan juga Sevilla. Keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari 2.600 US dollar selama persediaan masih ada dengan fasilitas terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Extraordinary Islamic Uzbekistan, pemirsa. Kita akan mengunjungi kota-kota seperti Tashkent, Bukhara, Samarkand, Amirsa, dan juga kita akan mengunjungi salah satu makam perawi hadis terkenal dunia, yaitu makam Imam Al-Bukhari di kota Bukhara tentunya. Keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari 1.800 US dollar selama persediaan masih ada. Dengan fasilitas yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian, dengan ditambahkan pula dengan kita menggunakan kereta cepat dari Tashkent menuju Bukhara. Kemudian produk berikutnya itu Extraordinary Islamic Uzbekistan dan juga Kazakhstan akan mengunjungi kota Tashkent, Samarkand di Uzbekistan dan juga kota Almaty dan pegunungan Simbulak yang luar biasa indahnya dan yang terletak di negara Kazakhstan. Keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari 1.950 US dollar selama persediaan masih ada, menikmati fasilitas yang terbaik tentunya kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Beauty of Black Sea. Keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari kita akan mengunjungi kota-kota yang berada di Laut Hitam yang terletak di negara Turki dengan harga mulai dari 1.999 US dollar selama persediaan masih ada dengan menikmati fasilitas yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya pemirsa yaitu Beauty of Swiss. Keberangkatan di tahun 2024 selama 10 hari kita akan menikmati kota-kota cantik yang terletak di negara Swiss dengan harga mulai dari 4.350 US dollar selama persediaan masih ada dengan menikmati fasilitas yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Ghost to Australia, pemirsa. Kita akan mengunjungi kota Melbourne, Brisbane, dan juga Sydney. Keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari 2.680 US dollar selama persediaan masih ada dengan menikmati fasilitas yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Tour Holiday dengan produk kami diantaranya adalah 99 bintang di langit Amerika. Kita akan mengunjungi negara Amerika dan juga France Kanada selama 12 hari. Keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 4.550 US dollar selama persediaan masih ada dan menikmati fasilitas yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian.
Untuk produk berikutnya yaitu Windsor of the American West selama 10 hari keberatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 4.750 US dollar. Selama persediaan masih ada, menikmati fasilitas yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu England and Scotland Super Sale, kita akan mengunjungi negara Inggris dan juga Skotlandia keberangkatan di tahun 2024 selama 10 hari dengan harga mulai dari 2.470 US dollar. Selama persediaan masih ada, menikmati fasilitas yang terbaik yang kami berikan tentunya kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Super Sale East Europe, kita akan mengunjungi negara-negara yang terletak di bagian timur Eropa keberangkatan di tahun 2024 selama 11 hari dengan harga mulai dari 2.150 US dollar. Selama persediaan masih ada, menikmati fasilitas terbaik kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Spain and Portugal Journey, kita akan mengunjungi negara Spanyol dan juga Portugal yang terletak di negara Eropa keberangkatan di tahun 2024 selama 11 hari dengan harga mulai dari 1.950 US dollar. Selama persediaan masih ada, menikmati fasilitas yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Snowy East Coast USA, kita akan mengunjungi kota-kota yang terletak di negara bagian timur dari Amerika keberangkatan di tahun 2024 selama 13 hari dengan harga mulai dari 4.550 US dollar. Selama persediaan masih ada dan menikmati fasilitas yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Tentunya pemirsa, bagi pemirsa yang ingin mengetahui lebih lanjut detail mengenai info harga, fasilitas, syarat dan lain-lain, dapat mengunjungi website kami, medsos kami, atau juga menghubungi nomor kontak kami yang terletak di layar Anda. Tentunya kami Mekatur dan juga Lizara senantiasa berinovasi pemirsa untuk menghadirkan layanan berkualitas. Tentunya salah satunya adalah dengan program podcast yang dilaksanakan pada musim haji dan juga program kajian tafsir Tadabbur Kalam yang saat ini pemirsa sedang saksikan, dan juga nanti akan ada beberapa program yang insya Allah dapat bermanfaat kepada para pemirsa sekalian. Tentunya pemirsa, kami berkomitmen untuk memberikan konten berkualitas syarat religi yang bernilai positif, edukatif, mengandung ilmu kebaikan dalam upaya tentunya kita sama-sama belajar untuk meningkatkan kualitas keimanan dan juga meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, sahabat Mekatur dimanapun Anda berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada program Tadabbur Kalam episode ke-46 kali ini kita akan membahas kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 197 hingga 199 dengan tema pelaksanaan haji hanya ada di bulan-bulan yang ditentukan. Bersama saya Muhammad Irfan sebagai pembawa acara dan narasumber, guru, ulama, dai, pembimbing ibadah kami baik haji dan juga umroh, yaitu Bapak Kiai Haji Sanai Abdurrahman LC. Tentunya pemirsa, agar acara dapat berjalan dengan lancar, marilah bersama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pemirsa, marilah kita bersama-sama menyimak program Tadabbur Kalam, namun setelah tayangan video yang akan lewat berikut ini. Selamat menyaksikan. Begini sudah tahan, oke, tidak perlu pakai kain. Ada pantang larangnya. Ketika sampai di stasiun, ini lengket. Boleh cuci tangan, tapi jangan pakai sabun. Apapun. Kain. Kalau berjahit, kalau nggak dihubungkan, digabungkan. Ya, yang pakai wajah bukan saudara mendapatkan saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab.
Laisa alaikum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum. Fa idza afadtum min Arafat fadhkurullah indal mash'aril haram. Wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dallin. Thumma afidu min haitsu afadhan nas. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Sahabat Mekatur dan di Zahra di mana saja berada, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam program tadabbur kalam, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita masih membicarakan tentang manasik atau hukum-hukum yang berhubungan dengan haji. Pada pertemuan yang lalu ya, kita sudah membahas tentang salah satu dari cara pelaksanaan ibadah haji. Jadi dalam melaksanakan ibadah haji ini ya ada 3 model, ada 3 cara. Ada haji tamattu, ada haji qiran, dan ada haji ifrad. Tiga-tiganya itu dibenarkan dan memang sesuai dengan syariat, dan itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khudhu anni manasikakum, ambillah oleh kalian manasik dariku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu diucapkan beliau di tahun 10 Hijriah pada saat beliau ya akan melakukan haji wada, ya, haji terakhir. Dan memang dalam catatan sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu haji ya ini yang pertama dan yang terakhir, karena tahun 11-nya beliau ya wafat, sehingga wajar kalau beliau mengatakan khudzu anni manasikakum, karena sebelumnya ya bahkan di masyarakat jahiliyah dahulu haji tiap tahun memang ada, tetapi sudah banyak pelanggaran, sudah banyak penyelewengan, tata cara dan lain sebagainya, sehingga diluruskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat khudhu anni manasikakum. Kita ulangi kembali, walaupun pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan, ya haji tamattu. Haji tamattu itu ya melaksanakan umroh terlebih dahulu, ya baru kemudian menunggu datang waktu haji tanggal 8 kita siap-siap kembali untuk melaksanakan haji. Ya, miqatnya di tempat tinggal masing-masing, artinya di hotel. Sampai selesai pelaksanaan itu. Dan ini namanya haji tamattu. Haji tamattu ini wajib membayar atau wajib memotong seekor kambing. Kalau memang tidak punya, maka puasa 3 hari berturut-turut di tanah suci. Lalu kemudian ketika kembali ke tanah air, dia sempurnakan dengan puasa 7 hari berturut-turut. Kemudian yang kedua, haji qiran. Haji qiran itu umrah dan haji itu digabung. Umrah dulu baru haji dengan satu niat. Nah, model kayak begini masih tetap wajib menyembelih seekor kambing yang disebut dengan dam nusuk. Yang ketiga, ini haji ifrad. Haji ifrad itu kita melaksanakan haji terlebih dahulu, baru kemudian umroh. Nah, sebelum haji ya kita berangkat dari tanah air ini, kalau memang yang kita bicarakan ini adalah jamaah Indonesia, kita berangkat. Begitu sampai Mekah kita sudah mengenakan kain ihram, kita melaksanakan tawaf kudum, tawaf selamat datang, setelah itu menanti tanggal 8. Ya, kita niat sudah dari sejak awal. Nah, kemudian selesai pelaksanaan ibadah haji baru kita melaksanakan umrah. Ini haji ifrad. Kalau ini tidak ada kewajiban untuk membayar dam. Ya. Jadi pada pertemuan yang lalu pada ayat 196 ini dijelaskan tentang haji tamattu. Ya, jadi umrah dulu baru kemudian haji. Nah, di ayat yang akan kita bahas pada pertemuan ini itu pada ayat 197. Ya, silakan
sahabat Mekatur dan Nizahra ya untuk bersama membuka mushaf ya, lalu kemudian kita mentadaburi insyaallah ayat-ayat ini ya, kita mulai dari 197. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Pelaksanaan haji itu pada bulan-bulan yang sudah ditentukan. Al-hajj, haji, itu definisinya adalah menyengaja. Artinya menyengaja datang ke tanah suci untuk melaksanakan syarat rukun yang sudah ditetapkan oleh syariat. Ya, ini haji. Nah, syarat dan ketentuannya kalau kita lihat dari sisi waktu atau dari waktu, di situ disebut oleh Allah Subhanahu wa taala asyhurum ma'lumat. Asyhur itu bentuk plural jamak dari syahrun. Syahrun itu bulan. Ya. Jadi bulan, kemudian maklumat, ini dari kalimat maklumatun, nah bentuk jamaknya adalah maklumat. Jadi asyhurum maklumat, bulan-bulan yang ditentukan. Apa bulan yang ditentukan yang dimaksud di sini? Bulan Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Jadi Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi Zulqa'dah boleh, Zulhijjah juga boleh. Ya. Kalau di kebanyakan kita, ya mereka menyebut Zulqa'dah itu bulan hafid. Ya, jadi bulan Syawal, bulan hafid, bulan haji katanya. Itu Zulqa'dah itu. Nah, 3 bulan ini disebut asyhurum ma'lumat. Karena mengingat ayat sebelumnya ini tentang haji tamattu, maka kalau kita datang ke tanah suci itu persis di bulan Syawal, walaupun tanggal 1 setelah Idul Fitri, atau pada saat Idul Fitri karena sudah masuk tanggal 1, kita datang ke Mekah, kita mengenakan kain ihram, kita melaksanakan umrah. Nah, ini sudah dikategorikan umrah wajib yang menyertai pelaksanaan ibadah haji. Selesai umrah, kita menunggu datang musim haji, artinya datang ya pada saat wukuf di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanggal 8, kita sudah siap-siap kembali mengenakan kain ihram untuk menuju ke Mina, melaksanakan tarwiyah tanggal 8. Ya, tarwiyah ini artinya tanggal 8 Zulhijjah kita datang ke Mina, sholat zuhur kita qasar, asar kita qasar, maghrib 3 rakaat, lalu isya kita qasar, subuh tanggal 9 selesai kita laksanakan, langsung kita menuju ke Arafah. Sampai selesai pelaksanaan ibadah haji. Nah, ini namanya haji tamattu ya, dan ini wajib menyembelih seekor kambing atau biasa disebut dengan dam. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Ini menunjukkan di bulan-bulan yang lain nggak boleh. Harus di bulan yang sudah ditentukan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Karena ngelihat antrian yang begitu panjang, tiba-tiba ada usulan. Bagaimana kalau diatur saja? Biarkan OKI yang mengatur, organisasi ya Muslim sedunia ini, artinya negara-negara Islam. Jadi diatur untuk Asia itu nanti dari mulai bulan Muharram, Safar, nanti wilayah Afrika ya bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, nanti wilayah Eropa bulan ini, bulan ini. Nah, ini nggak diperkenankan dan memang nggak boleh, bahkan bisa jadi haram hukumnya karena tidak ada ketetapan dari Allah dan memang tidak ada contoh dari Nabi. Makanya kalimatnya asyhurum ma'lumat, bulan-bulannya sudah ditentukan, nggak boleh diatur ya semaunya kita ya, walaupun antrian sudah panjang, tetap yang namanya haji itu asyhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja, faman farada, maka barang siapa yang menetapkan dirinya untuk melaksanakan haji pada bulan-bulan yang sudah ditetapkan itu, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Dia sudah menetapkan untuk melaksanakan ibadah haji, maka perhatikan baik-baik. Ini ada 3 larangan pada saat kita sudah mengenakan kain ihram, ya pada saat masuk tanggal 8.
Apa larangannya? La rafatha wala fusuqa wala jidala. Kalau larangan-larangan yang sering kita dapatkan dalam kajian-kajian manasik itu, ada larangan-larangan untuk orang yang sedang mengenakan kain ihram yang disebut muhrim. Ya. Jadi kalau sudah niat mengenakan kain ihram itu, ya tidak boleh menutup kepala bagi laki-laki, tidak boleh menutup muka bagi perempuan, tidak boleh pakai wewangian, tidak boleh menggunting rambut, tidak boleh menggunting kuku, tidak boleh, ya larangan-larangan itu memang banyak. Ya termasuk mengganggu pohonan, mengganggu binatang, itu dilarang. Tapi ada larangan secara spesifik pada saat kita mengenakan kain ihram itu, la rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi jangan melakukan rafas, fusuk dan jidal. Apa sih rafas itu? Rafas itu kalau kita lihat ya pendapat dari para sahabat, dari ulama-ulama kita dahulu, itu hampir banyak kita jumpai mereka menafsirkan rafas itu adalah bersetubuh atau melakukan jima. Ya. Tapi kemudian banyak yang mengembangkan makna rafas ini, jangan melakukan kata atau perbuatan yang mengarah kepada tindakan pornografi. Ya, apalagi menyebabkan ya jima. Ini hajinya batal. Ini larangan-larangan keras ini. Kalau kita sudah mengenakan kain ihram nih tanggal 8, belum selesai pelaksanaan haji, belum melaksanakan tawaf sa'i ifadah, tiba-tiba melanggar pelanggaran yang satu ini, ya melakukan hubungan suami istri, hajinya batal dan dia didenda menyembelih seekor unta. Jadi bukan hanya kambing, unta. Hajinya harus diulang pada kesempatan yang lain. Bayangkan kalau sekarang aja kita daftar haji di Indonesia untuk reguler, antri sampai 40 tahun. Kalau pada saat itu dia melakukan pelanggaran, disuruh mengulang kembali dia daftar haji reguler, 40 tahunnya akan datang baru dia melaksanakan ibadah haji. Kan sayang. Makanya sebelum berangkat harus betul-betul dibekali ilmu dengan baik agar tidak melakukan pelanggaran itu. Ya. Kedua, fusuk. Fusuk itu ya dari kalimat al-fisk. Al-fisk itu secara bahasa artinya buah yang renum. Buah renum itu mudah sekali mencopot, mudah sekali menguliti. Ya, artinya ketika kita akan mengambil kulitnya itu mudah sekali tinggal menarik. Nah dikatakan fusuk itu karena dia melakukan maksiat, melakukan kesalahan itu gampang sekali. Ya, seperti tidak ada beban dia melakukan dosa. Maka dikatakan fasik. Orang fasik itu orang yang menguliti kebenaran yang ada pada dirinya. Dia tahu kalau itu adalah nggak benar, tetapi ya dia melakukan kemaksiatan atau keburukan tersebut. Nah itu dikatakan fasik. Orang kalau sudah mudah meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, itu fasik. Ya, muslimul asi, muslim yang berbuat maksiat. Ya, maka fusuk itu diartikan maksiat. Maka jangan melakukan maksiat. Apa jenis maksiat di sini? Maksiat apa saja yang dilarang oleh agama, tinggalkan. Ya, terutama takabur, sombong, ya, egois itu. Ya, jadi sombong, takabur ini menyombongkan diri, apakah dengan ilmunya, dengan fisiknya, dengan jabatan dan lain sebagainya. Buang, itu termasuk bagian daripada kefasikan itu. Ya, egois, mentingkan diri sendiri, padahal haji ini salah satu hikmahnya adalah menumbuhkan kesatuan kita sebagai umat, menumbuhkan ukhuwah ya Islamiyah di antara jamaah haji ini. Itu salah satu yang kita dapatkan dari pelaksanaan ibadah haji. Tiba-tiba ya dia berlaku anania, egois, dia tidak perhatikan orang lain. Ini termasuk maksiat. Termasuk serakah, itu juga termasuk fasik, maksiat. Ya. Termasuk mudah marah, gampang emosi. Itu juga termasuk bagian daripada fusuk, tinggalkan itu. Lalu yang ketiga, wala jidala. Jidal ya itu berkelahi, jidal itu berantem, jidal itu bertengkar, jidal itu debat. Ya, jidal itu meninggikan kata-kata, artinya meninggikan ya, omongan itu
ya untuk merendahkan atau meremehkan orang lain atau melakukan kata atau perbuatan yang mengarah kepada pertengkaran, itu jidal. Itu hindari betul-betul, itu nggak boleh. Tetapi kalau seandainya mendiskusikan sesuatu yang berhubungan dengan proses pelaksanaan ibadah haji untuk mencari kebaikan, itu termasuk yang dibolehkan. Tetapi kalau komplain ya atau marah-marah ya atau kesel terhadap kebijakan lalu kemudian dia sampaikan ke orang lain yang menyebabkan orang lain itu tersinggung, apalagi kalau dia menyerang person, artinya pribadi seseorang yang menyebabkan perkelahian, ini merupakan hal yang sangat dilarang pada saat kita memakai atau pada saat kita sedang melaksanakan haji. Jadi 3, rafas, fusuk, dan juga jidal fil haji pada saat menunaikan ibadah haji, artinya terhitung dari tanggal 8 itu sampai tanggal 13 sampai selesai pelaksanaan tawaf sa'i ifadah. Bagaimana setelah itu, boleh nggak sih larangan? Nggak boleh. Di luar haji aja nggak boleh ya. Tetapi kalau untuk rafas selesai tawaf sa'i ifadah masih boleh ya, kalau sudah selesai. Ya, lalu fusuknya ini, fusuk tuh kapan saja nggak boleh. Ya, fusuk itu diartikan as-sibab, as-sabab. Ya, sibab itu artinya mencaci maki. Ya, mencaci itu nggak boleh itu. Ya, apalagi jidal juga nggak boleh. Ya, di luar haji nggak boleh, apalagi di dalam haji. Tetapi kalau untuk jima ini atau bersetubuh itu untuk suami istri dibolehkan kalau sudah selesai pelaksanaan ibadah haji. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Proses perjalanan haji ini kan panjang, lama. Ya, untuk di kita di Indonesia ini reguler itu 40 hari di sana. Ya, kalau haji khusus ada yang 26 hari, ada yang 23 hari, ada yang 16 hari, ya tergantung ya program yang diambil. Ya, intinya ya lebih dari 6 hari. Ya, lebih dari 1 pekan kita melaksanakan ibadah haji kalau dibarengi dengan ziarah ke Madinatul Munawwarah. Walaupun ziarah ke Madinah ini nggak ada hubungan dengan pelaksanaan haji ataupun umroh. Nah, di sini karena memang Nabi SAW menyatakan orang yang sholat di Masjidil Haram itu 1 kali kita salat nilainya sama seperti kita salat di tempat yang lain berapa? 100.000 kali. Kalau di Madinah 1.000. Ya. Nah, maka ini kesempatan untuk melakukan atau mengumpulkan kebaikan demi kebaikan. Apakah hanya sekedar sholat di Masjid Nabawi? Oh tidak. Semua kebaikan sekecil apapun pada saat kita melaksanakan ibadah haji, semua tidak ada yang disia-siakan oleh Allah. Semua dilihat, semua diperhatikan, semua akan diberi reward oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kalimatnya wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Min khairin itu diartikan sekecil apapun kebaikan yang kalian lakukan pada saat melaksanakan ibadah haji ini, sekecil apapun kebaikan. Apa sih sekecil apa? Ya sekecil apapun kebaikan. Ya termasuk banyak istighfar, banyak taubat, banyak baca sholawat. Ya termasuk juga di dalamnya sodako, membantu orang, meringankan beban jamaah dan lain sebagainya. Nah ini semua adalah kebaikan sekecil apapun kebaikan yang kalian lakukan. Ya'lamhullah, dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak ada yang disia-siakan. Ya, oleh karena nanti di sana ini banyak kesempatan memperoleh pahala sebelum berangkat, watazawwadu. Apa watazawwadu itu? Berbekallah kalian. Ya, jadi berbekal di sini ini karena kita akan mendapat kesempatan untuk memperoleh banyak pahala nanti di sana. Sayang kalau kita tidak pahami itu semua. Ya, jadi berbekallah kalian. Apa yang perlu kita laksanakan pembekalan ini? Fisik terutama. Karena di sana banyak ibadah-ibadah fisik. Kita jaga kesehatan betul-betul nih sebelum berangkat nih. Kita jaga pola makannya, kita jaga istirahat, kita perhatikan fisik ini. Karena penting, karena ibadah fisik haji itu.
Ya. Kemudian yang kedua, ada persiapan materi. Ya, nggak sedikit yang kita keluarkan, tetapi ketahuilah berapapun yang kita keluarkan untuk terlaksananya ibadah haji dan umrah, Allah lipat gandakan pahalanya. Nabi sampai mengatakan apa? Orang yang berinfak di jalan Allah, yang berinfak pada saat menunaikan ibadah haji, kan nafaqati fisabilillah. Ya, jadi seperti orang infak di jalan Allah, 1 dirham dibayar 100 dirham. Masya Allah. Ya, luar biasa itu. Maka berbekalah dengan materi ini, artinya karena kita akan melaksanakan ya haji, perlu menggunakan pesawat, nanti kita tinggal di hotel, nanti kita perlu makan, perlu apa segala macam. Nah, kita juga jangan melupakan keluarga yang kita tinggalkan. Mereka kan perlu ya makan, perlu ya terpenuhi sandang pangan papan mereka. Maka jangan sampai kita egois, kita pergi haji tapi keluarga tidak kita beri bekal apa-apa. Nah, tazawwadu termasuk di dalamnya. Kemudian yang ketiga, berbekal ilmu. Nah, makanya ada manasik sebelum berangkat. Ini perhatikan baik-baik. Kita mendapatkan ilmu bukan hanya pada saat manasik, tetapi setiap saat belajar. Apa yang kita lakukan nanti di sana yang menghadirkan banyak pahala. Sehingga semangat kita melakukan ibadah-ibadah karena kita tahu nilai-nilai ibadah tersebut. Tentu kita kerjakan dengan keikhlasan, betul-betul mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian persiapan yang lain apa? Kesabaran. Nah, kesabaran ini terwakili dengan pernyataan fa inna khairazad at-taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekalan dari semua yang kita sebutkan itu adalah takwa. Apa sih takwa itu? Ulama banyak menerangkan kesabaran. Karena orang haji itu kuncinya satu sabar, ya. Kemudian yang kedua itu menerima ketetapan Allah. Nah, ini bagian daripada ketakwaan itu, ya. Sama yang ketiga tawakal. Sama yang keempat terus gak berhenti muhasabah, mengintrospeksi ya diri. Sama kemudian yang lainnya muaqabah. Muaqabah itu artinya memberikan sanksi kepada diri pada saat ada kebaikan yang terlewatkan, ada penyesalan lalu kita ganti dengan kebaikan yang lain. Ini bagian daripada ketakwaan. Kalau di sana kita kekurangan materi, kita bisa minta bantuan ke teman kita. Ya, kalau memang kekurangan bekalan-bekalan yang lain, kita masih ada yang bantu. Kita masih bisa minta tolong. Ya, kalau kekurangan ilmu, kita masih banyak kesempatan belajar di sana, tetapi kalau kula ketakwaan yang berkurang, ini yang repot. Makanya fa inna khairazad at-taqwa. Wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kalian kepadaku, artinya takutlah kepadaku. Ya, kenapa ada perintah wattaquni? Sebab pada saat pelaksanaan ibadah haji ini, ya, ini ada banyak kesempatan kalau kita lengah, kita masuk dalam kesyirikan. Makanya ini yang harus waspada, ya. Kita harus waspadai betul-betul. Jangan sampai kita melaksanakan haji. Haji ini kan simbol ketauhidan sebetulnya. Tetapi karena kita lengah, ini kita menganggap ya bahwa Ka'bah ini batu keramat, sehingga kita keramatkan batu tersebut. Masya Allah. Ada tiang-tiang tertentu di Masjidil Haram. Ada tempat-tempat tertentu yang kita anggap mengandung keramatan, sehingga kita ya terus-menerus kita ya berada di tempat tersebut sambil meyakini ini akan menghadirkan keberkahan dan lain sebagainya. Masya Allah. Ya, ini keliru. Makanya takut kalian kepadaku, ya ikuti ilmunya, artinya manasiknya, dengan terus mewaspadai. Jangan sampai kita melakukan kesirikan sekecil apapun di sana. Sayang, wong haji ini untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat kalimatnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi apapun milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah yang berhak untuk dipuji, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwalah kalian kepadaku, hei ulil albab. Ulil albab itu artinya orang yang memiliki pikiran yang waras. Ulil albab itu orang yang masih memiliki pikiran yang jernih. Karena albab itu dari kalimat leb itu artinya isi.
Jadi isi pikirannya itu masih belum terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran ya lain seperti liberalis, marxis, apalagi komunis dan lain sebagainya itu. Ya, apalagi paganisme dan lain sebagainya. Nah, ini betul-betul bersih pikirannya itu. Maka dipanggil ya ulil albab, orang yang memiliki akal yang jernih, akal pikiran yang baik. Ayat berikutnya, laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Karena haji ini tempat berkumpul manusia dari berbagai macam bangsa, dari berbagai macam negara. Ya, ada hukum ekonomi lah salah satunya. Ya, setiap ada perkumpulan mesti ada tumbuh perekonomian di sana. Makanya musim haji itu dari dulu dipakai sebagai sarana perdagangan ya oleh sebagian umat itu. Nah, boleh nggak sih orang menunaikan ibadah haji sambil berniaga? Sambil berdagang begitu, laisa alaikum junahun. Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, mencari karunia dari Tuhan kalian. Enggak ada dosa. Artinya boleh berniaga. Ya, tetapi kita sekarang ini jamaah haji khusus dari Indonesia, kalau seandainya itu diperbolehkan, Masya Allah, itu seperti apa itu pelaksanaan ibadah haji. Makanya kemudian ada larangan-larangan dalam penerbangan itu. Ya, nggak boleh bawa ini, nggak boleh bawa itu, segala macam. Dikhawatirkan kalau dibebaskan itu nanti semuanya pada jualan di sana. Memang menguntungkan. Ya, hukum dasarnya boleh, tetapi untuk ketertiban, maka mereka yang menunaikan ibadah haji ini adalah orang-orang yang betul-betul pilihan. Ya, betul-betul memang fokusnya mau ibadah. Tapi kalau seandainya memang terpaksa dia harus jualan, dagang di sana, boleh nggak sih? Boleh, tidak ada larangan. Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Fa idza afadtum min Arafat, nanti ketika kalian wukuf di Arafat tanggal 8, dimulai dari matahari kalau sudah ya menggelincir itu di atas kita. Nah, datanglah waktu wukuf. Ini waktu yang istimewa. Nabi menyebutnya Al-Hajju Arafat. Haji itu ditentukan pada saat kita wukuf di Arafat tanggal 9 itu. Sampai kapan? Sampai matahari terbenam tanggal 9. Kalau matahari sudah terbenam, maka bersiap-siap kita bertolak menuju Muzdalifah. Fa iza afadtum min Arafat, apabila kalian bertolak dari Arafah, fazkurullah, banyaklah kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan mengingat yang lain, apalagi selalu menyebut-nyebut kesalahan orang lain. Yang kita sebut adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Fazkurullah indal masy'aril haram. Di mana masy'aril haram? Di Muzdalifah. Memang sekarang ada masjid namanya Masjid Masy'aril Haram. Apakah persis di masjid tersebut? Enggak. Begitu kita masuk Muzdalifah, seluruh area Muzdalifah yang sudah ditetapkan itu adalah Masy'aril Haram. Banyaklah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wazkuruhu, ya, maka sebutlah nama Allah sebagaimana kalian telah mendapatkan petunjuk. Ya, artinya yang kita sebut itu nama Allah. Ya, nama Allah ada 99. Ya, kita boleh menghafal nama tersebut. Kita boleh hanya membaca beberapa saja. Kita ulang-ulang, ya Rabbal Alamin, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum, ya Rabbal Alamin, dan seterusnya, ya Hayyu ya Qayyum ini. Ya, nggak berhenti-berhenti terus kita baca. Nah, ini sesuai dengan petunjuk yang diberikan Allah kepada kalian. Nggak boleh menyebut nama-nama selain Allah Subhanahu wa taala. Wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin, sekalipun kalian dulu sebelum mendapat petunjuk termasuk orang-orang yang dhalin. Dhalin itu artinya orang-orang yang sesat. Ya. Artinya sebelum mendapat petunjuk melalui syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Nabi, mereka ini adalah orang-orang yang dhalun. Orang-orang yang sesat. Begitu sudah mendapat petunjuk, sudah berzikirlah kamu, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya sebagaimana yang telah diajarkan kepada kalian. Summa afidu min haitsu afadhan nas. Lalu kemudian bergeraklah kalian, bertolaklah kalian dari mana? Sebagaimana manusia-manusia jamaah-jamaah yang lain itu bergerak. Artinya bertolak.
ya. Min haitsu afadhan nas. Kenapa menggunakan afidu? Karena memang jumlahnya manusia pada waktu itu kan luar biasa, banyak memang setiap musim haji dari dulu itu. Ya, banyak. Jadi menggunakan kalimat afidu ini dari kalimat ya faidun itu artinya kan secara bahasa bisa banjir, ya artinya itu bisa ramai, ya bisa artinya bergelombang. Maka bergeraklah kalian sebagai manusia, kebanyakan itu bergerak mulai dari Arafah lalu kemudian ke Muzdalifah. Dari Muzdalifah ada yang ke Mekah melaksanakan tawaf sa'i ifadah. Dari Muzdalifah ada yang ke Mina untuk Aqabah terlebih dahulu, ya melempar Aqabah. Ada yang ke Aqabah, selesai Aqabah dia langsung menuju ke Mekah melaksanakan tawaf sa'i ifadah. Ada yang ke Mina lalu kemudian mereka istirahat di tenda sampai malam tanggal 12 atau sampai tanggal 13, tergantung niatnya dia mau ngambil nafar awal atau nafar tsani. Nafar awal itu nginep sampai tanggal 12, ya kalau nafar tsani itu sampai tanggal 13. Jadi kalau kalian sudah bergerak menuju sana bersamaan, dan jangan lupa wastagfirullah, terus minta ampun kepada Allah. Khawatir ya pada saat kita wukuf di Arafah, kita nginep di Muzdalifah, ada kekurangan, ada kesalahan, dibarengi dengan terus istighfar, terus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastagfirullah, minta ampun kalian kepada Allah terus menerus. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita sudah sampai di Mina, ya kita terus menerus barengi dengan memperbanyak istighfar dan bertobat. Ya, insya Allah ya bersama Mekatur, terutama pada saat pelaksanaan ibadah haji, ya di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, terus akan kita bimbing untuk terus membaca istighfar dan bertobat. Dan bahkan ketika ada kesempatan di Mina, ya kita buka pengajian, kita buka tausiah, ya kita coba untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di sana agar betul-betul ibadah yang kita lakukan itu betul-betul diterima dan tidak ada kesalahan ataupun dosa yang kita lakukan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, bisa ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan kita sering-sering berdoa meminta kepada Allah, Allahumma rzuqni atau Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am. Marrat atau karat ba'da marrat. Insya Allah dikasih kesempatan oleh Allah untuk terus ya bisa berkunjung ke tanah suci. Insya Allah. Mudah-mudahan kita bertemu kembali pada kesempatan yang lain. Dan insya Allah masih membahas tentang haji, tentang manasik. Dan ini kita berharap ada banyak manfaat yang kita dapatkan. Wallahu a'lam bissawab. Ya saya kira ini. Ya, dan kita akhiri dengan sama membaca hamdalah dan doa kafarat majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat Mekatur dimanapun Anda berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, usai sudah program Tadabbur Kalam episode ke-46 membahas kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 197 hingga 199 dengan tema pelaksanaan haji hanya ada di bulan-bulan yang ditentukan. Kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah bergabung bersama kami melalui media channel Mekatur dan juga Lizara baik YouTube, Facebook dan juga Instagram. Jangan lupa pemirsa untuk subscribe, like, comment, and share untuk mendapatkan update informasi terkini seputar produk-produk kami, kegiatan-kegiatan yang ada di Mekatur dan juga Lizara, serta konten-konten yang insya Allah berkualitas yang dapat bermanfaat kepada para pemirsa sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan dan kebaikan kepada kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada program berikutnya dan jangan lupa untuk senantiasa memilih, merekomendasikan travel haji umrah Mekatur dan juga Lizara kepada sanak famili, kerabat, handai tolan dan juga teman-teman sekalian. Dengan moto kami, mitra terpercaya Anda beribadah.
Saya Muhammad Irfan dan juga tim produksi pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك يا ربي صل وسلم على النبي kartu yang sudah isi doa menipis dan kemudian visa asuransi lengkap semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ciri khas haji itu harus ada gelang. Di tahun 2001 pakai gelang, nah sekarang insya Allah tahun 2024 gelang doanya.